bab atau pasal ya, bab tentang keutamaan sholat subuh dan asar. Tepatnya di hadis nomor 117 dengan sanad sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum 'ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian naik di waktu asar itu. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal dia Allah lebih tahu tentang mereka. Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka mengerjakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu atau dalam bab ini cuma satu buah hadis yang diangkat. Dan kita insya Allah akan coba hubungkan dengan beberapa hadis dalam syarahnya. Kita akan coba seperti biasa membedah dulu hadis ini dan coba mengambil mutiara-mutiaranya. Semoga Allah berkahi insya Allah. Potongan pertama hadis adalah yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sesungguhnya malaikat malam dan malaikat siang datang bergiliran di tengah-tengah kalian. Berarti ini menunjukkan tentang adanya iman kepada malaikat. Dan malaikat adalah makhluk Allah, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, diciptakan dari cahaya. Jin dari api dan manusia dari tanah. Mereka adalah makhluk Allah yang suci. Mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak bermaksiat sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. La ya'sunallah, a'udzu minasyaitonir rajim, la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Potongan ayat tentunya ini, saya ambil langsung saksi bahasannya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, yang selalu patuh. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang dititahkan. Ada di antara malaikat yang sujud sampai hari kiamat. Ada yang ruku. Dan mereka semua bertasbih. Mereka semua bertasbih. Ini adalah rukun iman kita yang kedua. Kita beriman tentang keberadaan malaikat. Dan teman-teman bisa membaca di ayat-ayat pertama dari surah nomor 77 dan surah nomor 79. Ya. Sedikit kita ingatkan ini. Silakan dibuka teman-teman sekalian. Surah nomor 77 dan surah nomor 79. Kita akan baca ayat-ayat pertamanya ya. Kembali mengingatkan lagi tentang masalah malaikat. 77 Al-Mursalat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi mereka punya tugas macam-macam. Membawa kebaikan, membawa berita gembira. Ya. Dan membawa kebaikan di sini adalah semua rezeki. Mereka membagikan juga bisa bermakna itu. Yang kedua, fal-'asifati asfa. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Ya. Jadi mereka memang Allah berikan sayap. Sehingga mereka terbang. Dan Allah gambarkan itu sangat kencang. Yang ketiga, wan-nashirati nashra. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhan dengan seluas-luasnya. Ya. Jadi di ayat kedua ini, fal-asifati asfa. Ini tadi ada hubungannya dengan bahasan kita juga ya. Bagaimana malaikat itu silih berganti. Yang berjaga sampai asar, itu naik ke langit. Dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian ada malaikat yang datang sebelum mereka ganti giliran, ketemu di waktu itu. Yang datang pas waktu asar, orang-orang lagi pada sholat, ya. Kemudian yang berjaga sampai asar dari malamnya itu akan naik ke langit melapor. Ini datang. Nanti ketemu lagi mereka di waktu sholat subuh. Jadi subuh sama asar ini. Ya. Dari subuh sampai asar, kemudian asar sampai subuh lagi. Ya. Yang satu datang melihat, menjaga, kemudian yang satu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan untuk melaporkan itu dengan sangat cepat karena mereka bisa terbang. Kemudian ayat 4-nya fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara hak dan batil dengan sejelas-jelasnya. Jadi artinya tidak bisa orang menipu malaikat. Anda bisa menipu manusia, bisa wajahnya senyum tapi hatinya gerutu misalnya, atau dia kelihatannya baik tapi ternyata dalam hatinya ada niat untuk melakukan satu keburukan atau kriminal atau kejahatan, maka malaikat tahu itu. Ayat 5-nya fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang membawa wahyu, ya. Kemudian selanjutnya kita pindah ke ayat atau surah 79, surah An-Nazi'at. Di ayat-ayat pertamanya berbicara dengan malaikat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini tentu dalam surah Al-Anfal disebutkan tentang orang-orang kafir, ya, yang dicabut dengan keras oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, wan-nashitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut orang-orang beriman. Sebagaimana Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, ya. Kalau orang beriman akan meninggal dunia, maka para malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai orang-orang, hai jiwa orang-orang beriman, ya, jiwa yang tenang dengan keimanan, pulanglah kepada Tuhanmu, ya, yang dengan keridhaan atau diridhai dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang ayat 3-nya kita kembali tadi ke An-Nazi'at was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah ini tadi masuk dalamnya hadis ini juga bahasan kita. Naik turun ke langit melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menandakan tentu ada isbat kalau Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit sana, ya. Kemudian yang keempat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Lalu yang kelima, fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya, jadi apapun sifatnya yang di dunia ini, maka para malaikat yang mengaturnya, pergantian siang malam, itu tentu sesuai dengan perintah sang pencipta Allah. Kemudian populasi manusia, populasi jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Ya, semua itu. Jadi potongan pertama adalah adanya iman kepada malaikat. Kemudian bagaimana mereka bergilir dalam mengawasi manusia. Ya, mereka bertugas mengawasi manusia. Ini salah satu, ya, tugas yang Allah SWT bebankan kepada para malaikat. Mereka, walaupun Allah ala kulli syai'in qadir, Allah mampu mengerjakan apapun yang Allah inginkan. Tapi Allah menciptakan makhluknya untuk diperintahkan mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian mereka ini yang mengawasi manusia. Potongan keduanya di sini dikatakan wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat-malaikat yang menjaga ini saling bergiliran, mereka bertemu tepatnya di salat subuh dan salat asar. Makanya penulis menulis ini keutamaan salat subuh dan asar. Karena di salat subuh, malaikat yang sudah bertugas dari asar kemarin itu akan naik melapor kepada Allah, dan yang akan berjaga dari subuh itu sampai asar itu baru datang, dan bersamaan mereka datang bertepatan di waktu sholat, di waktu sholat, ya. Sehingga malaikat yang naik ke langit melapor, Allah tanya, lagi apa hambaku? Maka mereka bilang lagi sholat, ya. Kami meninggalkan mereka lagi sholat. Dan pada saat, ya,
Dan asar dia datang, malaikat yang ini mau pergi lagi, juga melaporkan hal yang sama.